Halo semuanya, selamat datang di 30 Hari Challenge Membuat Produk Digital episode ke-4. Kenalin, namaku Yusuf Ramli. Jadi selama 30 hari ke depan, aku men-challenge diriku sendiri untuk membuat produk digital dari nol. Dan lewat channel YouTube ini, aku membuat dokumentasinya apa aja yang aku pelajari. Dari mulai aku belajar sampai aku berhasil menjual produk digital tersebut. Di episode kali ini, aku akan coba merangkum apa aja yang udah aku pelajari dalam belajar Webflow. Saat ini, aku udah nyelesain tutorial yang aku ikuti di Udemy bagian desktop version. Harus diakui, orang yang kesehariannya ngedesain kayak aku ini, yang pakainya Figma, pas coba buat implementasi desainnya di Webflow, itu cukup bikin pusing. Buat sekedar mindahin objek aja, misal kayak tombol ataupun teks ataupun gambar ke sudut kiri atas, kanan bawah, ke tengah, itu nggak semudah yang aku bayangkan. Kalau di Figma kan kita bisa langsung geser aja, tapi kalau di Webflow itu ada beberapa konsep yang harus aku pahamin dulu, cuma buat sekedar geser objek-objek itu. Ditambah lagi di Webflow itu kita harus mengatur juga yang namanya responsivitas. Maksudnya kayak gimana? Responsif ini maksudnya desain yang kita bikin di Webflow ini harus bisa menyesuaikan terhadap layar-layar ataupun device yang dipakai oleh si user nantinya. Di desktop sendiri aja ukurannya udah macam-macam. Ada yang 1280, ada yang 1440, ada juga yang 1920. Dan desain yang kita implementasikan di Webflow itu harus bisa tetap responsif, terjaga, nggak rusak pas digunakan di layar-layar itu. Itu baru ukuran desktopnya, masih ada ukuran tablet dan juga handphone yang perlu kita sesuaikan juga. Nah, sebelum masuk ke konsep responsif ini, aku sadar ada satu hal dasar yang harus aku kuasai dulu, yaitu konsep layouting dasar. Supaya apa? Harus paham konsep layouting dasar, biar nanti kalau ketemu desain yang lebih kompleks, aku tetap bisa implementasi di Webflow karena emang udah paham konsep aturan dasarnya. Setelah aku menyelesaikan tutorial yang versi desktopnya ini, aku bisa narik kesimpulan tentang konsep layouting nih, kurang lebih kayak gini. Tiap objek, baik itu teks, gambar, tombol, ataupun yang lainnya, pasti punya yang namanya panjang dan lebar. Aku coba nyemain konsep panjang dan lebar yang dipakai di Webflow ini dengan apa yang aku biasa lakuin di Figma. Kalau di Figma kan kita bisa nentuin panjang dan lebar dari suatu objek ini dengan beberapa cara ya. Ada yang pakai fix, ada juga yang pakai wrap content, dan kalau kita pakai auto layout, ada juga yang namanya match parent. Nah, aku coba pakai pendekatan yang sama dengan Figma, terus aku cari persamaannya di Webflow. Ternyata konsep auto layout yang biasa aku pakai di Figma ini mirip dengan konsep flex yang ada di Webflow. Ini aku baru kepikiran, biar aku cepet pahamin konsep flex atau flexbox ini, aku coba pahaminya itu lewat Figma gitu. Jadi nggak langsung ke Webflow-nya. Dan trik ini aku rasa malah bikin aku jadi cepet paham, karena aku pertama lihat visualnya dulu di Figma, terus juga secara kerangkanya udah jadi di Figma dengan konsep auto layout, tinggal aku pindahin ke Webflow pakai konsep flex atau flexbox. Ini caranya. Kemarin pas awal-awal aku belajar tuh aku bikin desainnya, aku cuman nyontek dari tutorial yang ada di Udemy, terus itu nggak pakai auto layout kan. Dia bisa digeser-geser ke sini, kemana aja bisa gitu, ke sini gitu. Karena auto layout itu nggak bisa digeser-geser. Nih contohnya, ini nggak bisa tuh, nggak bisa digeser-geser. Nih konsep auto layout itu kayak gini. Pertama punya pembungkus. Di sini tuh ada pengaturannya, auto. Ini auto, terus ada juga angkanya. Nah, angka ini menunjukkan nilai fix atau nilai tetap. Kalau aku ganti tuh, kalau misalkan ini aku kurangin jadi 100, tuh dia bakal berubah gitu ya, acak-acakan. Tuh. Nah, kalau aku pakainya auto, ini dia menyesuaikan sama ruangan yang ada atau tempat yang udah disediakan. Nah, begitu juga dengan lebarnya. Nih, lebar di sini ada yang namanya huge content. Fix ini nilai tetapnya yang tadi udah aku jelasin. Huge content ini berdasarkan sama kontennya, jadi menyesuaikan dengan lebar si kontennya. Di sini ya ininya. Terus fill container itu memenuhi area parentnya atau pembungkusnya. Nah, ini konsep kayak gini tuh mirip banget kayak flexbox. Coba ya, mau bikin hero section kayak gini. Bagiannya kita lihat dulu.
Di hero section, dia punya satu bagian lagi di dalamnya namanya content wrapper. Di content wrapper kita lihat, ada satu bagian kiri isinya teks, kanan isinya gambar. Struktur ini kita udah jadi nih. Namanya itu container wrapper. Tadi karena kelas content wrappernya udah ada gitu. Terus kita atur biar ke tengah, gimana caranya? Lihat aja. Kita pilih ini sectionnya, hero section. Kita lihat di sini, berarti ini namanya, kita rename dulu di sini jadi hero section. Aduh, udah ada lagi. Udah new hero section deh. New hero section udah. Terus kita lihat dia pengaturnya gimana. Oh, ternyata di tengah posisinya atau nih line center. Ya udah, kita sesuaiin aja. Pakainya flex auto layout center, pang, set, jadi deh. Terus kita tinggal sesuaikan sama, ininya nih, teks ini dia kan berada di tengah-tengah dari image kayaknya. Oh nih di tengah tapi agak menjorok ke atas karena dikasih padding 120. Tinggal ikutin aja. Ini posisinya kita lihat aja di tengahnya nih kan. Content wrapper posisinya di Nah, ada kan udah ke tengah. Marginnya paddingnya 40, 20 atau padding atau margin ya. Ini benar 20, bawah 40. Just udah selesai. Selanjutnya kita tes buat bikin navigation di atas ini. Oke, kita lihat dulu di Figma-nya. Figma pakai auto layout. Ini dia pakainya auto. Nah, bukan nilai fix ya, tapi pakainya auto. Kita lihat persamaannya di Webflow. Aku pilih dulu content wrapper-nya ini, sama aja content wrapper. Aku di sini div block, klik, udah. Habis itu aku pilih flex, tuh. Terus ini kan udah sesuai ya ke kanan. Aku harus ngatur biar yang logo ke kiri, yang menu-menunya di tengah, terus juga buttonnya di sebelah kanan. Aku pilih ini Nah ini kan masih kayak gini nih, masih ke tengah semua. Harusnya kan yang logo ke sebelah kiri, terus yang button sebelah kanan. Kita cari di sini space between, tuh sama kan, space between sama yang auto ini, tuh sama. Terus tinggal kita lihat paddingnya 112, samain aja 112. Nah, dah sama persis. Tuh, sekarang kita sesuaikan lagi deh, ini padding atasnya berapa? 20, paddingnya berapa? 20, padding bawah 20. Peng. Nah, sama. Kalau kita lihat hasilnya, tuh hasilnya kayak gini. Sama kan? Oh, nih. Nah, ini pentingnya ngeset batas maksimum. Kalau kita lihat di sini, tuh masih sama ya, 1440, 1600 coba. Nih 1600 udah agak beda. Kenapa bisa beda? Karena yang atas ini navbarnya belum kita set batas maksimumnya, jadi perlu kita set dulu. Ini batas maksimumnya kita set 1216. Kita tes lagi ke screen yang lebih gede misal. Nah ini kan rusak ya, kanan kirinya nggak bisa nih, kanan kirinya nggak sama gitu. Caranya gimana? Di sini marginnya kita set jadi auto, tab, kita cek lagi, set 1600, tuh sama. Jadi auto bisa menyesuaikan kanan kirinya biar tetap proporsional. Oke, jadi itu trik yang aku pakai biar aku lebih cepat paham penggunaan flex atau flexbox di Webflow. Di video selanjutnya aku akan bahas konsep responsif, di mana desainnya aku bikin tadi aku akan sesuaikan ke versi mobile dan juga tabletnya. Sekian dulu episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.